Kalau di sini itu ujian akhirnya bisa sampai 30 halaman. Hampir semua anak-anak muridnya di kelas itu tuh nggak punya laptop. Kalau kita kan kita bikin di bank, ya udah saat itu kita terima ATM ya kan. Kalau di sini enggak. Tuh jamnya tuh ya kayak kalau anak sekolah. Kalau di Indonesia paling tiap gedung itu ada kantin ya kan. Kalau di sini enggak, gengs. Harus jalan 5 menit, 10 menit itu baru ketemu kantin. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradise Channel, Be Better From Channel. Hai gengs, di video kali ini aku mau cerita positif negatifnya kuliah di India, plus minusnya lah kuliah ataupun kehidupan. Bukan kehidupan sih, kuliah di India, kuliahnya aja. Aku mau bahas soal perkuliahan. BTW di sini aku sekarang kan tinggal di hostel. Kalau yang kemarin itu tinggal di rumah kontrakan atau rented house. Tapi sekarang di hostel atau asrama kampus. Di belakang aku yang aku suka itu pemandangannya. Di sana juga ada sunset. Ada temen lagi olahraga jalan-jalan. Oke, jadi langsung aja. Mulai dari yang minusnya lah ya. Minusnya itu pertama yang bikin shock, ujiannya itu susah. Susahnya kenapa? Karena ujian di sini itu beda. Kalau di Indonesia kita paling cuma 1-2 lembar kayak gitu ya. Tapi kalau di sini itu ujian akhirnya bisa sampai 30 halaman. Kalau nggak nyampe 30 halaman, katanya nanti nilainya nggak bakal seperti yang diharapkan. Jadi kalau bisa sampai 30 halaman itu dipenuhi. Begitu. Itu yang bikin susah. Terus yang kedua itu, meskipun India itu terkenal dengan salah satu yang CEO banyak yang terkenal di luar negeri, yang berkarir di luar kayak gitu ya, tapi ternyata kalau di tempatku sendiri ini masih banyak yang kurang bisa mengoperasikan komputer ataupun laptop untuk teman-temannya. Jadi kalau di Indonesia kan hampir semuanya itu pasti punya laptop kayak gitu ya. Kalau di sini tuh enggak. Atau mungkin nggak tahu ya kalau di kampus lain. Tapi kalau yang di kampusku, di departemenku, hampir semua anak-anak muridnya di kelas itu tuh nggak punya laptop. Paling yang punya cuma 1-2 gitu aja. Jadi otomatis kan mereka ya pasti ada yang kurang bisa mengoperasikan, kurang lancar, ataupun belum bisa mengetik cepat kayak gitu. Dan banyak pelajaran-pelajaran itu yang disampaikan itu secara manual. Jadi kayak kita yang didikte sama gurunya, guru sama dosennya kayak gitulah. Jadi yang masih kayak wah ini balik ke SD malah, banyak didikte, tulis tangan kayak gitu. Terus kalau untuk kelasku juga itu minusnya, kelasku tuh kurang bagus. Jadi gedung departemenku, jurusanku, fakultasku itu nggak bagus, kurang bagus dari segi bangunannya, fasilitasnya jauh banget dari yang di Indonesia ataupun yang kampus sebelumku. Tapi yang jurusan lain itu ada yang bagus banget, yang semua lantainya keramik, ada liftnya, ruangannya ber-AC. Jadi nggak semua departemennya kayak gitu, ada yang beda-beda. Terus yang paling aku nggak suka ini sebenarnya administrasi di sini itu ribet banget. Ribetnya tuh gimana? Misalnya nih, kalau kita daftar di kampus di Indonesia paling 1-2 atau 3 hari itu udah kelar kan. Kalau di sini tuh enggak. Di sini tuh yang seharusnya mungkin bisa diselesaikan sehari itu tuh bisa berhari-hari. Itu cuma administrasi yang di kampus. Belum lagi nanti misalnya administrasi sama bank. Nerima ATM itu aku sempet menemui kendala banget itu soal ATM itu, karena di rumah kontrakanku itu pas aku lagi keluar, pas sama suamiku dulu lagi keluar, nggak ada telepon ngabarin kalau ATM-nya udah datang, itu nggak ada. Jadi ATM-nya akhirnya langsung dikembalikan ke pos, kantor posnya. Akhirnya aku bisa dapat ATM-ku tuh setelah aku minta ke bank buat minta ATM lagi. Jadi sebenarnya bank itu minta kalau ditunggu dulu aja kayak gitu, tapi aku udahlah minta aja yang baru kayak gitu, dan akhirnya bisa dapet.
Dan itu aku bisa dapat ATM setelah kurang lebih 2 bulan dari aku minta ke banknya. Kalau kita kan kita bikin di bank, ya udah saat itu kita terima ATM ya kan. Kalau di sini enggak, nunggu yang aduh lama, atau karena buat foreigner, orang asing, nggak tahu juga sih, tapi semua birokrasi dan administrasi di sini itu lebih ribet dan lebih susah. Terus juga yang terakhir nih, kalau di tempatku ya, nggak tahu kalau yang departemen lain ataupun jurusan lain, kalau di tempatku tuh masih jarang yang praktek sama presentasi. Padahal di Indonesia hampir setiap hari, hampir setiap minggu itu presentasi. Tapi kalau di sini nggak tahu apa karena masih semester awal atau gimana. Tapi dari semua hal negatif itu ada juga hal positifnya, banyak juga hal positifnya. Yang pertama, di sini itu tiap ada guru yang masuk ke kelas, kita tuh pasti berdiri buat menghormati. Awal-awal aku juga kaget, ternyata masih ada budaya yang seperti ini. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, yang kurang, ya menurutku masih kurang kayak menghormati gurunya. Bahkan di kelas kalau dosen yang ngomong, kalau di Indonesia kan ada yang nggak memperhatikan, yang ngobrol sendiri. Tapi kalau di tempat kita tuh enggak. Maksudnya di sini tuh semuanya memperhatikan dan nggak ada yang berani ngomong ketika dosen itu ngomong. Maksudnya hormat banget gitu loh kepada dosennya. Terus juga di kampus ini tuh teman internasionalnya banyak. Terus di satu kampus itu juga banyak banget, terdiri dari 55 negara. Jadi ada banyak kenalan internasional. Terus bedanya lagi kalau di Indonesia, kayak kalau kita jadi mahasiswa itu laptop tuh jadi kayak sebuah kewajiban, ya nggak sih? Meskipun nggak ada di tertulis, tapi secara nggak langsung kita kayak wajib punya laptop, karena harus ngerjain tugas yang harus tiap hari. Sementara kalau di sini itu enggak, karena memang nggak semuanya kan orang kaya ya. Jadi mereka untuk tugas untuk nyatet itu juga masih manual, karena mungkin menghargai juga yang perekonomiannya nggak begitu bagus. Terus juga di sini tuh selama beberapa bulan di perkuliahan sini aku tuh hampir nggak ada tugas. Beda kalau di Indonesia dulu kan hampir tiap hari dosen ngasih tugas. Kalau ini tuh nggak, jadi paling tugas cuma suruh ngumpulin berita, nyatet berita yang ada, jadi ya lumayan enak. Terus juga kalau di sini itu jamnya tuh ya kayak kalau anak sekolah anak SD dari pagi sampai siang atau sampai sore. Jadi beda kalau di Indonesia kan kita misal ada jam pagi, terus ada jam sore, ada kadang jam malam juga di kampus-kampus tertentu gitu. Tapi kalau di sini enggak, jadi cuma dari pagi jam 8, setengah 9 sampai jam 1 siang udah. Habis itu pulang ke rumah, bisa tidur siang. Plusnya lagi di kampus itu selalu disediakan air minum. Di setiap lantainya itu pasti ada air minum yang memang disediakan khusus untuk mahasiswa. Jadi kalau di kampus kan enggak ya, kita harus bawa sendiri atau kalau enggak beli di kantin. Tapi kalau di sini enggak. Oh iya, minusnya lagi nih, di sini tuh kantinnya jauh-jauh. Jadi kalau di Indonesia paling tiap gedung itu ada kantin ya kan. Kalau di sini enggak, gengs. Jadi kalau misalnya gedungku tuh enggak ada kantinnya, harus jalan mungkin 5 menit, 10 menit itu baru ketemu kantin. Jadi kalau ke kampus ya cari amannya bawa makanan. Soalnya kalau enggak bakal kelaparan. Oh iya, ada yang ketinggalan, gengs. Plusnya di sini itu pemerintah daerah ngasih beasiswa ke banyak banget mahasiswa India. Bahkan di kelasku 80% itu adalah anak beasiswa, gengs. Tapi untuk hal ini aku ceritakan di lain kesempatan ya, gengs. Oke, segitu dulu informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. See you in the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.